Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian, persekutuan ibadah yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan ada di dalam peribadahan kita di minggu pagi hari ini. Untuk itu, tinggalkan semua kesibukan dan aktivitas kita, arahkan hati dan pikiran serta hidup kita untuk kita ada di dalam peribadahan. Kita akan ada di dalam tata ibadah minggu kesengsaraan 2. Bapak Ibu yang ada mendapatkan liturgi, silakan mengikutinya di liturgi masing-masing. Shalom. Roh Tuhan melingkupi dan melawat kita dalam persekutuan ibadah minggu kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Pada hari ke-57 minggu ke-9 dalam fokus tahun pelayanan GKI, pembaharuan Tuhan kepada manusia tahun 2023. Bersyukur sebab dahulu kita sesat seperti domba, tetapi sekarang kita telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwa kita. Persekutuan ibadah dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama dalam Kidung Jumat 40 ayat 1 dan 2. Ajaib benar anugerah dan apa kata seterusnya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mulai ibadah. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus turun ke atas jemaat sekalian. Bapak Ibu dipersilahkan dulu kembali. Mari kita menyanyi memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani nomor 54 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Memandang bawah rajaku dan kata-kata. Yeah.
Karena hukum Tuhan yang saya baca menurut kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, itulah 10 hukum Tuhan yang disampaikan kepada kita di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua di pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus membimbing kita dan mengingatkan kita untuk selalu mentaati hukum Tuhan ini dalam praktek kehidupan kita hari ini. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita bercermin kepada hukum Tuhan yang telah disampaikan kepada kita, maka pastilah kita akan mendapati dalam diri dan kehidupan kita ada begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, baik lewat pikiran, perkataan maupun perbuatan kita. Karena itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah dengan penuh sesal dan malu kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu, ya Bapa pemberi terang. Kami mengaku bahwa Kamu tidak setia kepada-Mu. Kami banyak melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami sedang hidup dalam kesaksian dan kami. Terangi hidup kami dengan terang-Mu ya Tuhan, agar iman kami tidak menjadi padam dan ketaatan kami kepadamu tidak menjadi kosong.
Kita aminkan dalam nyanyian rohani nomor 53 pada ayatnya yang ke-6. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitahukan kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh bahwa ada keampunan dosa. Firman-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dibandingkan dalam rohani 53 ayat ini. Silakan untuk berdiri dan kita bersama-sama hendak mengaku iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang percaya dari gereja Tuhan dalam segala zaman dan semua tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman GKI Tanah Papua. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, memelihara segala yang diciptakan, dan menyediakan kehidupan kekal dalam kerajaan. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah gereja Kristen Injil di Tanah Papua dengan firman dan roh. Aku percaya kepada Roh Kudus yang
kita telah memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang kedua di hari ini, minggu 28 Februari tahun 2023. Dan pemberitaan firman Tuhan bagi kita di minggu pagi ini yang terjadwal melalui kalender pembacaan Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu dalam Injil Markus pasal 8 Injil Markus pasal 8. Saya mengajak kita untuk membaca semua ayat dari ayat 31 sampai ayatnya yang ke-38. Injil Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-38. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan pengajaran Tuhan. Kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup, berilah kami hikmat-Mu, serta penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan perikopnya, lalu kita baca bersama-sama dari ayat 31 hingga ayatnya yang ke-38. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikutinya. Kita baca bersama-sama. Kemudian Yesus mengajarkan kepada bahwa manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan habis secara kesiapan. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan murid-muridnya. Maka berbaliklah Yesus dan sambil menghadap murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang-orangnya dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau ikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi kalau siapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang berbuat sesungguhnya dari yang kehilangan nyawanya? Karena apa yang dapat dirinya sebagai nyawanya? Sebab kalau siapa mau dengan Aku dan yang bertahan untuk kehilangan kata yang tidak setia dan berdosa ini, karena manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia tak doa kepada Tuhan, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagia bagi kita semua yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kekal selama-lamanya. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema khotbah di minggu sengsara Tuhan Yesus yang kedua bertolak dari pembacaan tadi, yaitu
Resiko mengikuti Yesus. Resiko mengikuti Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, banyak orang yang berpikir bahwa percaya dan mengikut Yesus itu aman-aman saja. Percaya dan mengikut Yesus itu kita akan selalu mengalami kesejahteraan dan merasakan kebahagiaan, bahkan hidup tanpa masalah. Seakan-akan ketika kita mengikut Yesus, maka tidak ada resiko atau semua akan baik-baik saja. Sebab dengan percaya kepada Yesus, maka kita memiliki status sebagai anak-anak raja. Dan karena berpikir bahwa anak raja itu selalu akan diberkati, tidak akan susah, dan selalu akan menjadi kepala. Banyak orang Kristen berpandangan demikian. Dan pandangan ini Bapak Ibu Saudara kurang bijaksana. Dan pandangan ini juga yang menjadi pemikiran atau menjadi pandangan dari murid-murid Yesus pada awal mula mereka mengikut Yesus. Di mana mereka belum memahami apa sesungguhnya yang menjadi misi Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Mereka hanya melihat Yesus sebagai seorang tokoh pembebas, Yesus sebagai seorang tokoh politik yang akan membebaskan mereka dari penindasan bangsa Romawi. Bahwa Yesus seorang tokoh yang memiliki kuasa dan dia tidak akan pernah terkalahkan, dia tidak akan pernah menderita. Jadi para murid dan terlebih Petrus menolak kalau Yesus harus menderita. Dan itu yang tergambar dalam pembacaan kita tadi. Bagaimana Petrus menolak dengan keras ketika Yesus mengatakan bahwa ia harus menderita. Bapak Ibu Saudara, di saat Tuhan Yesus mengajarkan pengikut-pengikutnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan akan ditentang oleh pemimpin-pemimpin, imam-imam kepala dan guru-guru agama, maka ia akan dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Dengan jelas sekali Tuhan Yesus memberitahukan hal itu kepada pengikut-pengikutnya. Maka Petrus, murid yang terkenal itu, dia menarik Yesus dan menegurnya. Tetapi Tuhan Yesus menoleh dan memandang kepada pengikut-pengikutnya, lalu menegur Petrus. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Atau kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, bunyinya begini Bapak Ibu Saudara. Pergi dari sini penggoda, pikiranmu itu pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, khususnya di ayat 27 sampai 30, di saat Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid siapa dia sesungguhnya, maka dengan lantang Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Di saat orang lain menjawab dalam keraguan, Petrus menjawab dengan suara yang lantang, yaitu engkau adalah Mesias. Kalau Tuhan Yesus melarang mereka dengan keras untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang dia,
di ayat 31 Tuhan Yesus menjelaskan tentang siapa dirinya, apa misinya, dan menyebut dirinya sebagai anak manusia. Dan itu mengacu pada jabatannya selaku anak Adam yang dijanjikan. Tetapi dia tidak menyebut dirinya sebagai Kristus. Yesus yang adalah firman itu sendiri, Allah yang menjadi manusia dan harus menanggung banyak penderitaan. Dan ketetapan Allah telah ditentukan bahwa jalan salib telah ditetapkan dan harus dilaksanakan. Penderitaan itu dialami dan datangnya dari para pemimpin agama Yahudi yang menolak dia. Dan dampak dari penolakan itulah maka Yesus disiksa dan mati di kayu salib. Kematian itu diawali dengan penilaian bahwa Yesus adalah seorang nabi. Kalau kita baca dalam pasal 8 ayat 28, sehingga ia dibunuh. Namun dijelaskan pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus dengan jelas, dengan terang dan terbuka menjelaskan akhir dari pelayanan. Padahal sebelumnya Yesus sangat merahasiakan tentang siapa dirinya. Namun di saat Tuhan Yesus menjelaskan dengan terang dan sungguh-sungguh siapa dirinya, itu salah dimengerti oleh para murid-muridnya. Dan itulah sebabnya Petrus menarik ke samping dan menegur Yesus, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu, hal itu jangan sekali-kali menimpa engkau. Kristus menjelaskan rencana dan kehendaknya bahwa bukannya dimahkotai, malah dia harus dibunuh. Dia harus disalibkan, dan setelah 3 hari ia akan bangkit dan kembali ke surga. Tetapi Petrus terlalu cepat dan berani untuk menegur Yesus. Dan tanpa disadari, Petrus telah menggoda Yesus dengan cara yang sama yang dilakukan oleh iblis di saat Yesus dicobai di padang belantara. Kita bandingkan itu dalam Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13 dan Matius 4 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu Saudara, di sini Petrus memperlihatkan kasih lebih dari kebijaksanaan untuk melindungi Kristus dan kelemahan, tetapi tanpa pengetahuan yang benar. Petrus tidak ingin Yesus mati. Petrus ingin Yesus tetap hidup dan memimpin mereka untuk mengalahkan Romawi. Dan Yahudi dapat menguasai dunia, dapat berjaya seperti di zaman Daud maupun Salomo. Sebab itu Petrus belum menyadari bahwa penderitaan Yesus, bahkan kematian Yesus adalah rencana Allah. Itu yang belum dimengerti sepenuhnya oleh Petrus. Dan akhirnya Yesus melihat para murid dan menegur Petrus dengan menyebut, "Enyahlah iblis." Hal ini bukan berarti Tuhan Yesus menyebut Petrus iblis, tetapi mengandung pengertian bahwa di balik diri Petrus, di balik apa yang diucapkan oleh Petrus itu, ada iblis yang sedang bekerja melalui Petrus untuk mencegah supaya jangan Yesus disalibkan, supaya manusia tidak diselamatkan dari belenggu dosa. Jadi dalam diri Petrus, iblis hanya memikirkan soal-soal yang dipikirkan oleh dunia. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama dalam menjalani kehidupan kita berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Terlebih ketika kita sudah berada dan memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang kedua ini. Kita masih akan menjalani 7 minggu sengsara
Dan hari ini kita sudah memasuki minggu sengsara yang kedua. Masih ada 5 minggu sengsara yang akan kita jalani sebelum kita tiba di peristiwa kematian Tuhan Yesus. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sesungguhnya tidaklah mudah. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, sebab ada harga yang harus dibayar. Atau dengan kata lain, ada resiko yang harus kita tanggung. Sebagaimana Kristus yang taat dan tunduk kepada kehendak Bapa di sorga, sehingga ia harus menanggung penderitaan, ditolak dan dibunuh, maka kita pun sebagai orang-orang percaya harus taat, setia dan dengar-dengaran dalam melakukan kehendak Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen, kita bukan hanya mau mencari berkat saja, tetapi kita juga harus bersedia untuk menderita, bahkan berkorban bagi nama Tuhan, kapan dan di mana saja, bahkan dalam segala hal. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bahwa orang yang bersedia berkorban itu, dia tidak mengharapkan pujian atau kata-kata manis. Sebab terkadang kesetiaan, kejujuran, dan kerja keras kita itu tidak diakui. Sesuatu yang kadang kita lakukan baik, kadang tidak diakui, ditolak, tidak dihormati, bahkan kadang-kala juga disangkal. Orang menyangkal kita. Dan sampai pada titik ini kita pasti bisa merasa kecewa, bahkan juga mungkin marah. Tetapi mari kita ingat bahwa setitik peluh yang jatuh itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kita juga harus berpikir positif bahwa semua penderitaan dan kesulitan, kesukaran tadi adalah bagian dari salib yang harus kita pikul. Sehingga kita harus tetap semangat dan terus berpikiran optimis untuk terus maju. Kalau Yesus ditolak, menderita dan akhirnya mati dan bangkit, itu adalah tanda kemenangan bagi kita yang sudah ditebus. Maka ketika kita bekerja dengan baik, dengan sepenuh hati, kemudian kita tidak dihormati oleh manusia, maka sesungguhnya ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita, indah dan tepat pada waktu. Terkadang memang iblis dapat bekerja melalui orang lain untuk merusak pekerjaan Tuhan dengan menaruh pikiran dan pandangan yang hanya berfokus kepada kekuatan dan kepentingan manusia. Terkadang mengikut Yesus hanya pikir untung, baik dan aman saja. Kalau menolak segala kesulitan dan tantangan, padahal sesungguhnya mengikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Ada resiko yang harus kita tanggung. Seperti yang dikatakan di ayat 24 bahwa setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, ada banyak orang yang lebih senang mengenal Yesus sebagai Tuhan yang dapat menyelesaikan setiap kesulitan, bahkan memenuhi semua kebutuhan hidup. Padahal kedatangan Yesus adalah untuk menyelesaikan masalah yang mendasar dari manusia, yaitu dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi pertanyaan bagi kita di akhir perenungan ini adalah bagaimana dengan pemahaman kita tentang kehadiran Yesus dan penderitaan yang dialami. Semoga kita tidak salah mengerti seperti Petrus yang berjalan dengan pikirannya sendiri. Tetapi mari kita mau menempatkan Yesus sebagai Mesias, sebagaimana maksud dan kehendak Allah dalam mengutusnya,
supaya kita tidak akan menjadi kecewa dengan pemahaman yang keliru. Sebab mengikut Yesus berarti ada risiko yang harus kita tanggung. Karena mengikut Yesus adalah anugerah Allah yang terbesar bagi manusia untuk meninggalkan segala kehidupannya yang lama dan memasuki kehidupan yang baru bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita bebas memilih. Bapak Ibu saudara, saya, kita punya kehendak bebas untuk memilih. Kita bebas untuk memilih mau pikul salib atau tidak. Tidak ada yang paksa, Bapak Ibu saudara. Kita bebas untuk memilih mau memikul salib ataukah tidak. Tidak ada yang memaksa Bapak Ibu saudara dan saya. Tetapi kalau mau sungguh-sungguh mengikut Yesus, maka resiko memikul salib itu harus dijalani. Resiko memikul salib itu harus dipenuhi. Dan memikul salib itu dimulai dengan menyangkal diri. Artinya bahwa kita harus mematikan segala keakuan kita dan mulai hidup bagi Kristus. Bapak Ibu saudara, sekedar menyangkal diri saja belum cukup. Sekedar menyangkal diri saja belum cukup. Tapi kita juga harus memikul salib. Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus siap kehilangan nyawa karena Dia dan karena Injil. Markus 8 ayat 35. Dan ini adalah ujian dari iman kita yang sesungguhnya. Jadi kita bukan hanya harus menyangkal diri dan memikul salib, tetapi kita juga harus menyatakan diri sebagai pengikut Yesus tanpa malu dan sanggup bersaksi tentang Dia sekalipun situasinya sulit. Markus 8 36 sampai 38. Bapak Ibu saudara, mau mengikut Tuhan Yesus itu memang tidak gampang. Ada perjalanan penderitaan yang harus ditempuh. Kendati demikian, perjalanan penderitaan itu adalah perjalanan menuju kepada kebahagiaan yang sejati. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia akan membawa kita kepada kehidupan yang berkemenangan. Jalan salib adalah jalan kepada hidup yang kekal dan mulia. Bapak Ibu saudara, orang-orang yang mau mengikut Yesus itu berarti kita semua. Kita harus siap untuk menempuh perjalanan penderitaan. Siap tak Bapak Ibu? Siap? Siap. Mari kita mempersiapkan diri untuk menghadapi segala risiko yang harus kita tanggung sebagai pengikut-pengikut Yesus. 5 minggu sengsara ke depan akan kita jalani. Dan setiap minggu-minggu sengsara itu akan menguji kesetiaan kita, ketaatan kita. Apakah kita tetap setia mengikut Yesus sampai akhir, ataukah kita jalan sampai di tengah-tengah lalu lepas salib ini dan kasih Yesus. Biarlah firman ini menguatkan kita, semakin memotivasi kita untuk terus melangkah dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus yang hidup. Amin.
Paduan suara PW Jemaat dipersilakan untuk mempersembahkan hidupnya yang terakhir. Mau pergi ke negeri yang kekal, melintas salibku, tidak jalan yang kau mau kenal, jalan ini aku mampu. Salib tentara terus, salib tentara terus, masuk surga kan lumayan senang. Salib tentara terus, Tuhanku bukanlah jalan terang, ku tahu itu hendakan. Terus ke negeri yang tidak lagi dekat hanya Tuhan. Salib tentara terus, salib tentara terus, masuk surga kan lumayan senang. Salib tentara terus, jalan yang memang lebar lagi penuh, tak mau aku turunkan. Jalannya salib aman dan teduh, darahnya Yesus lindungan. Salib tentara terus, salib tentara terus, masuk surga dan lumayan senang. Salib tentara terus, marilah lekas jiwa yang tak sesat, lihat suara Tuhanmu. Kau dipanggilnya, jalanlah dekat, bersalin terus ke rumahmu. Salib tentara terus, salib tentara terus, masuk surga dan lumayan senang. Salib tentara terus, salib tentara terus, salib tentara terus, masuk surga dan lumayan senang. Salib tentara terus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam persekutuan ibadah di minggu pagi ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Karena itu mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita sambil kita mendengarkan sabda firman Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita iringi persembahan syukur dengan menyanyi di dalam nyanyian Yohanes 56 ayat 1 dan seterusnya, dan kita ulangi hingga usai persembahan syukur dijalankan.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kekal kudus, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, yang oleh anugerah dan kasih-Mu telah menghidupkan kami anak-anak-Mu di hari ini untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami di hari ini dan dalam persekutuan yang indah di minggu pagi ini. Kiranya kebenaran firman-Mu yang sudah dan telah kami dengarkan bersama-sama di minggu sengsara Tuhan Yesus yang kedua ini semakin menyadarkan kami bahwa ada resiko yang harus kami tanggung ketika kami mengaku nama Yesus dalam hidup yang kami jalani. Bahwa kami harus menyangkal diri dan memikul salib untuk mengikut Yesus. Kami harus menanggalkan segala kebanggaan dan pengandalan diri kami manusia, lalu mengandalkan Tuhan lebih utama dalam hidup ini, supaya kami mampu mengikut Tuhan di tengah beratnya tantangan kehidupan yang harus kami jalani. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk dapat mengaplikasikan firman ini dalam hidup kami secara nyata, supaya kami juga tidak malu untuk mengaku Yesus di depan manusia, tetapi juga kami akan terus bersaksi bagi nama Yesus di tengah-tengah kenyataan hidup dunia di hari ini. Tuhan, mampukan kami, dan biarlah minggu-minggu sengsara yang kami jalani akan membawa kami untuk semakin menghayati arti penderitaan Yesus bagi kami, untuk menebus segala dosa-dosa kami, untuk mengangkat kami dari segala kebinasaan yang kekal kepada keselamatan yang kekal yang telah Engkau kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Terima kasih ya Bapa di sorga. Biarlah firman ini terus memotivasi kami umat-Mu dalam hari-hari hidup yang akan kami jalani, dalam memasuki minggu kerja yang baru, di tengah segala tugas dan tanggung jawab, bahkan di tengah segala tantangan dan pergumulan-pergumulan hidup. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan di hari ini tidak berlalu begitu saja dari pendengaran kami, tapi boleh tersimpan di hati kami, pikiran kami, dan akan selalu menjadi ingatan bagi kami dalam menjalani hidup ini. Bagaimana kami harus bersikap sebagai orang-orang yang mengaku Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati seluruh kehidupan jemaat di Lingga yang diberi Sandi. Bapak dan Ibu, anak-anak, Tuhan memberkati mereka dalam seluruh hidup mereka di minggu kerja yang baru. Berkati mereka ya Tuhan dalam segala tugas pekerjaan, usaha pencarian, apapun profesi hidup mereka. Tuhan memberkati. Tuhan mengaruniakan kepada mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, tetapi juga berkat-berkat Tuhan selalu tercurah dalam segala jerih, lelah dan perjuangan hidup mereka, supaya hidup dan kehidupan mereka selalu dicukupkan oleh berkat-berkat Tuhan, baik itu berkat-berkat secara jasmani, tetapi juga berkat-berkat rohani. Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga dan keluarga dalam semua tanggung jawab sebagai suami, sebagai seorang istri, sebagai anak-anak, di dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Tuhan topang mereka untuk melaksanakan segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, imam, pemimpin bagi istri, anak-anak dan seisi rumah tangga mereka.
Tuhan lengkapi mereka dengan roh dan hikmat, supaya mereka menjadi contoh dan teladan yang baik bagi kehidupan rumah tangga mereka. Juga sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang penolong dan setia. Dan suami dan anak-anak dalam menata kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan lengkapi mereka dengan segala yang mereka perlukan dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka di tengah kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Selaku anak-anak dalam kehidupan setiap keluarga, juga berkati mereka ya Tuhan, dalam masa pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, pada semua jenjang pendidikan yang mereka jalani di saat ini, baik yang ada di sini bersama-sama dengan orang tua mereka, maupun yang terpisah jauh di daerah-daerah yang lain. Tuhan selalu hadir bagi mereka. Kuasa-Mu senantiasa menuntun mereka, menyertai mereka dalam segala perjuangan hidup mereka, teristimewa lewat studi dan pendidikan mereka, supaya apa yang menjadi harapan-harapan orang tua tetapi juga mereka sebagai anak-anak dapat terwujud kelak, karena Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan sudah memberkati para orang tua yang telah lanjut usia, para janda duda, anak-anak yang dalam kehidupan jemaat. Berkatilah seluruh kehidupan mereka di minggu kerja yang berkati hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis, para penatu Wasiamas, bersama-sama dengan pendeta selaku ketua majelis, dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan di minggu kerja yang baru. Tuhan lengkapi mereka, Tuhan berkati mereka, supaya seluruh pelayanan yang mereka lakukan, semua pelayanan yang mereka kerjakan itu menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang mereka layani. Tetapi juga pelayanan itu menghadirkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan memberkati seluruh program kerja dan pelayanan Majelis Jemaat Tinggal Minudi Sakit. Dalam semua rencana-rencana kerja mereka di minggu kerja yang baru, Tuhan hadir, Tuhan memberkati. Kami juga mengucap syukur kepada Tuhan, karena di dalam campur tangan dan pertolongan Tuhan dalam seluruh program kerja dan pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat ini, mereka pun telah selesai membangun satu rumah pastori yang akan selanjutnya dipergunakan oleh pelayan firman, pendeta yang akan menempatinya untuk melaksanakan seluruh tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Biarlah Tuhan memberkati semua jerih lelah, semua yang telah bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan rumah pastori ini, baik majelis, tapi juga seluruh warga jemaat, dan juga panitia. Tuhan memberkati biar semua yang telah mereka kerjakan dan mereka persembahkan kepadamu, Tuhan berkenan, sehingga rumah ini menjadi berkat bagi setiap hamba Tuhan yang akan tinggal menempatinya untuk melaksanakan seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kau berdoa dan menyerahkan seluruh persembahan syukur yang juga dipersembahkan oleh jemaat-Mu di minggu pagi ini Tuhan. Bapak berkenan memberkati setiap orang yang memberi dengan penuh sukacita demi menopang kelangsungan pekerjaan Tuhan dalam gereja ini, baik pada arah jemaat klasis maupun di sinode. Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka, memberkati dalam segala usaha pekerjaan pencarian mereka, supaya hidup dan kehidupan mereka senantiasa dicukupkan oleh berkat-berkat Tuhan. Juga ada beberapa keluarga-keluarga yang mengucap syukur kepada Tuhan atas berbagai peristiwa kehidupan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Kami mengucap syukur di hari ini bersama-sama dengan keluarga KR Erari atas berkat pertambahan usia Ibu Rodina Sarah Prayani pada tanggal 24 Februari dengan usia 59 tahun. Juga bersama-sama dengan keluarga MA Ramandei
yang mensyukuri berkat Tuhan pada hari ini Minggu 26 Februari. Bagi anak kekasih Elsie yang bertambah setahun usia pada tanggal 26 Februari genap berusia 17 tahun. Juga pengucapan syukur dari Febrian Peter Mini yang genap berusia 1 tahun pada tanggal 23 Februari. Juga pengucapan syukur dari Ibu M. Donatorei Sembai atas pertambahan usia pada tanggal 27 Februari 2023, dan juga dari keluarga ML Ferry atas pertambahan usia anak kekasih Nola Valentina Dewi pada tanggal 26 Februari 2023, genap berusia 16 tahun. Ya Tuhan berkati keluarga-keluarga terkasih yang mengucap syukur di hari ini untuk pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan bagi anggota-anggota keluarga mereka. Dan biarlah mereka terus mensyukuri berkat pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan, sehingga mereka akan terus mengisi hari-hari hidup mereka ke depan dengan hal-hal yang bernilai dan manfaat untuk membangun kehidupan iman percaya mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka dalam semua rencana-rencana kehidupan mereka ke depan. Juga kami mengucap syukur bersama-sama dengan Bapak Yakunias J. Donatorei yang memberikan iuran pembangunan gedung gereja baru. Tuhan memberkati Bapak kekasih dalam seluruh kehidupan. Sokongan yang diberikan bagi pekerjaan pembangunan gedung gereja ini biarlah Tuhan memberkati. Juga kami mendoakan Ibu M. Donatorei Sembai dalam proses pemulihan, dalam proses penyembuhan sesudah saya. Tuhan terus menjamah dan memulihkan ibu kekasih ini dalam segala kondisi jasmani, supaya di dalam campur tangan dan pertolongan Tuhan dapat berangsur-angsur pulih, sehat kembali dan dapat menjalani segala tugasnya dengan segala hal. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh pelayanan gereja Tuhan, baik pada arah sinode, klasis dan di seluruh jemaat-jemaat, secara khusus di klasis GKI Waropen dalam kegiatan konven pelayan firman wilayah 4 yang akan berlangsung di klasis ini. Tuhan memberkati badan pekerja klasis dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan, baik selaku pimpinan harian bersama-sama dengan seluruh anggota, bahkan seluruh kelengkapan klasis yang ada. Tuhan memberkati mereka dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka, dalam seluruh program kerja, seluruh rencana-rencana pelayanan mereka, sehingga itu menjadi berkat bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang mereka layani di lingkungan klasis GKI Waropen. Dan secara khusus berdoa dan menyerahkan panitia konven pelayan firman wilayah 4 yang telah bekerja untuk mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan ini. Tuhan terus memberkati mereka, ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara dan seluruh anggota panitia dalam seksi-seksi kepanitiaan yang ada. Tuhan menopang mereka, Tuhan buka jalan bagi mereka dalam semua upaya dan usaha untuk penyelenggaraan konven pelayan firman ini, sehingga pada waktunya semua kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Kami juga berdoa bagi rencana kedatangan seluruh peserta konven pelayan firman dari 7 klasis yang ada di wilayah 4 ini. Tuhan, Kau memberkati semua rencana perjalanan mereka di hari ini, sehingga mereka boleh tiba dengan selamat di Waropen untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan konven pelayan firman. Juga memberkati para pekerja sinode bersama-sama dengan tim yang telah hadir di Waropen dalam mempersiapkan semua kegiatan ini. Tuhan, sehingga pada waktunya semua dapat berlangsung dengan baik.
semua yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk di dalamnya jemaat-jemaat yang turut menopang. Tuhan memberkati mereka dalam seluruh tugas dan tanggung jawab. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, berkenan kiranya atas segala puji-pujian yang kami naikkan di hari ini untuk memuliakan nama. Juga lewat paduan suara PW jemaat yang telah mempersembahkan kidung puji. Biar itu menjadi kesaksian guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Berkati kami semua, beristimewa para hamba-hamba yang melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka di hari ini. Biarlah semua pelayanan ini menjadi berkat dan membawa hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, ucapan syukur kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua di hari ini, dengan memuji Tuhan bersama-sama di dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 183. Kidung Jemaat nomor 183 kita nyanyikan ayat 1 dalam keadaan duduk, dan ayatnya yang kedua. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian dipersilakan untuk berdiri. Yohanes 183 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Arahkanlah hatimu dan pulanglah dengan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan damai sejahtera ke tempat masing-masing. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian.
Tuhan Yesus. Mari kita lakukan Yohanes nomor 56 pada ayatnya yang ketiga. Selamat siang. Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam berbahagia untuk kita sekalian, para majelis, Bapak, Ibu, saudara-saudara, warga jemaat yang terkasih. Demikian ibadah kesengsaraan kedua yang dilaksanakan pada Minggu tanggal 26 Februari 2023. Kiranya firman Tuhan dapat menguatkan hati kita untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan, karena resiko mengikut Tuhan itu tidak mudah. Penyampaian yang berikut yaitu ucapan terima kasih kepada pelayan firman Tuhan kita di saat pagi menjelang siang hari ini dari BPS wilayah 4, Bapak Pendeta R. Rai. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan kepada kami untuk menguatkan kami dalam menata seluruh kehidupan kami untuk minggu berjalan ini pada setiap kerja dan kehidupan kita. Yang berikut kepada kita sekalian yang hadir, para majelis, PHMJ dan warga jemaat, kami ucapkan terima kasih bisa hadir bersama untuk mengikuti ibadah di saat pagi hari ini. Dan kepada Ibu Ketua Klasis, terima kasih bisa bersama kami dalam ibadah di minggu pagi hari ini. Kita akan menuju di bagian belakang terkait dengan peresmian pastori. Dengan demikian kami mohon untuk Bapak Ibu warga jemaat sekalian, dari tempat duduk ini langsung kita menuju bersama-sama di samping atau di belakang untuk kita dapat mengikuti bersama-sama peresmian pastori jemaat yang sudah siap untuk digunakan. Mungkin itu beberapa hal yang kami sampaikan. Untuk jumlah jiwa Minggu tanggal 6 Februari 2023, laki-laki dewasa 64 jiwa, perempuan dewasa 73 jiwa, anak laki-laki 19 jiwa, anak perempuan 17 jiwa, jumlah seluruhnya 173 jiwa. Bapak Ibu, kita dipersilakan untuk mengambil bagian duluan di Serambi, di samping untuk proses peresmian. Kemudian kita akan lanjut di depan untuk kita akan perjabatan yang diberikan kepada Ibu Ketua Klasis untuk dapat memberikan arahan dan sekaligus akan melakukan pengundian
kita untuk kita masuk kepada rumah yang disediakan untuk melayani firman. Kepada ini juga dipersilakan. Duduk majelis bisa. Majelis. Terjemahan juga bisa. Hari ini Minggu 26 Februari 2023 dengan mengucap syukur kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus Kepala Gereja dan Roh Kudus. Oleh karena pekerjaan Tuhan dan berkat Tuhan maka telah dibangun rumah pastori Jemaat Winggai Winuri Sanggei Klasis DKI Meropen. Pengguntingan pita ini akan dilakukan sebagai tanda peresmian rumah pastori Jemaat Winggai Winuri Sanggei Klasis DKI Meropen. Baik, Bapak dan Ibu seluruh warga jemaat GKI Winggai Winuri yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, seluruh majelis dan bersama-sama dengan Badan Pekerja Klasis, izinkan saya selaku Badan Pekerja Sinode Wilayah 4, Yapen, Waropen dan Memberamo untuk membuka secara resmi pintu rumah pastori ini. Untuk selanjutnya akan dipergunakan oleh hambanya, pendeta yang akan menempati rumah ini untuk selanjutnya melaksanakan seluruh tugas-tugas dan pelayanan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat 1 bagian A, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya." Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya membuka pintu rumah pastori ini secara resmi. Dan rumah ini selanjutnya akan dipergunakan oleh hamba Tuhan, pendeta yang akan tinggal dan menempati rumah ini untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan. Kiranya mata Tuhan terbuka siang dan malam atas rumah ini, dan seluruh pekerjaan yang dilakukan menjadi berkat. Bapak Ibu, mari sejenak kita masuk dan menengok dalam. Mari. Aduh, ini orang-orang yang gampang. Kenapa mau begini? Luar biasa. Masih harus ada rapat di depan. Sampai ternyata turun. Kau bersyukur kan hari ini BPS Wilayah 4 ya kasih buka pintu pastori.
gereja karena ada sedikit penyampaian dari kelas kepada kita sekalian. Selamat hari Minggu, Bapak dan Ibu, saudara sekalian, terutama Dewi dan Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Syukur kepada Tuhan, di hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Kita mengenai secara Tuhan Yesus yang kedua. Hari ini 26 Februari 2023. Setelah kembali bekerja sore wilayah 4, saya bersyukur dan sukacita pada hari ini boleh hadir bersama-sama dengan Bapak dan Ibu beribadah, juga melayani, tapi juga kita dapat meresmikan rumah pastoral jemaat yang sudah selesai Pak. Mari kita pergunakan atau kita manfaatkan dengan baik aset-aset yang ada, secara khusus di rumah pastoral yang akan ditempati oleh pemerintah sebagai pelayan di jemaat ini dalam melaksanakan seluruh tugas-tugas pelayanan ke depan. Nah, kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam pergumulan jemaat ini. Sehingga rumah pastoral ini sudah selesai, sudah jadi, dan mungkin juga masih akan dilengkapi dengan yang lainnya, apakah itu dapur dan yang lain. Saya pikir nanti akan ditindaklanjuti dan diselesaikan di oleh jemaat ini sehingga Bapak Pastoral itu benar-benar dapat dipergunakan. Saya tidak tahu apa yang bisa saya bantu, tapi karena saya yang buka pintu, nanti saya juga bantu. Bapak Ibu Majelis nanti bisa sampaikan kepada saya untuk rencana selanjutnya apa yang bisa akan dikerjakan, saya bisa saya bantu, nanti saya bantu. Yang kedua Bapak dan Ibu, di hari ini kami dalam pekerja SMD telah hadir di kelas Waropen dalam rangka kegiatan konfer di wilayah 4, dan di hari ini juga seluruh peserta sudah akan tinggal di Waropen untuk mengikuti kegiatan konfer. Oleh sebab itu ini kegiatan yang sangat penting sekali yang dilaksanakan di klasis ini. Karena itu selaku dalam pekerjaan, saya juga mohon dukungan dari Bapak Ibu seluruh warga jemaat sekalian. Mari kita sama-sama mensukseskan pelaksanaan konferensi pelayan firman di wilayah kita, secara khusus di klasis GKI Waropen sebagai tuan rumah pelaksana. Dan sebagaimana penyampaian yang tadi sudah disampaikan kepada kita bahwa di hari ini juga ada kegiatan di Rumah Dosen kemarin yang kemudian Bapak Ibu Majelis sudah hadir. Ada beberapa materi yang nanti akan disampaikan oleh Sekretaris Umum Badan Pekerja Simone secara khusus terkait dengan aturan-aturan dalam gereja ini yang kemarin juga sudah pernah ditetapkan di Waropen. Jadi perjalanan pelayanan kita di tahun di periode pelayanan yang baru 2022-2027 ini Bapak dan Ibu dilandasi juga dengan aturan-aturan yang baru yang ditetapkan di Waropen. Karena itu sebagai tuan rumah, di mana seluruh ketetapan itu ditetapkan di sini, kita juga harus bisa mengetahuinya dengan baik. Karena itu, mari kita juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung yang dikoordinir oleh para pekerja klasis, sebagai khusus dalam kegiatan-kegiatan pembinaan nanti, sehingga baik tata gereja maupun semua peraturan-peraturan yang ada kita juga tahu, kita juga mengerti, memahaminya, lalu kita dapat mengerjakan itu, terlebih dalam tugas kita sebagai majelis. Karena buku-buku tersebut dapat dimiliki oleh kita semua, baik tata gereja dan peraturan-peraturan itu
dapat dimiliki oleh kita semua, baik sebagai pelayan firman, pendeta, guru jemaat penginjil, tapi juga oleh Bapak dan Ibu para penatua rahasia emas. Kita sebagai majelis wajib memiliki buku-buku itu. Ya. Jadi nanti bisa dibeli, buku-buku itu juga nanti disediakan. Lewat kegiatan konven ini, bila mungkin jumlahnya terbatas, nanti dalam pekerjaan klasis itu bisa diadakan. Sehingga Bapak dan Ibu majelis, maka warga jemaat pun bisa memilikinya dengan cara membeli. Terutama Bapak dan Ibu yang juga duduk dalam barang-barang pelayan unsur, PW, PKB, para seorang ibu, kita perlu memiliki buku-buku itu karena itu menjadi buku pegangan bagi kita dalam melaksanakan seluruh tugas-tugas pelayanan kita. Saya pikir itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada para pekerja klasis dan juga jemaat PRJ dengan BPP Duli yang memberikan kesempatan kepada saya di hari ini untuk beribadah, tapi juga memang pertama kali hari ini saya melayani di jemaat ini. Terima kasih, selamat hari ini, Tuhan memberkati. Iya, baik. Waktu selanjutnya kami akan berikan kepada BPK Plaza Suarope Ibu Ketua untuk menyampaikan beberapa hal pada ini dipersilakan. Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita sempat dengan saya hormati dan kasih dan Yesus. Pelaksana hari pada Jumat bersama seluruh anggota jemaat di GSMP yang saya hormati dan kasih dan Kristus bersama seluruh warga jemaat di GSMP yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama kita mengucap syukur karena hari ini kita boleh bersama dalam ibadah pagi sekaligus dalam ibadah mensyukuri pengorbanan Kristus bagi kita semua. Kita ada di minggu sengsara Tuhan Yesus yang kudus. Lalu kita juga bersyukur karena hari ini oleh diresmikan pastori jemaat GRBSG yang akan selanjutnya ditempati oleh pelayan dalam jemaat ini bersama keluarga. Semua yang kita lalui dan alami hari ini pertanda bahwa Tuhan turut bekerja dalam seluruh kehidupan dan pekerjaan kita, sehingga hari ini kita boleh menyaksikan semua kasih dan perkenan Tuhan di tengah-tengah jemaat yang Indonesia secara khusus. Ada beberapa informasi penting terkait dengan kehadiran tim Sumuri di Warompel dalam rangka pelaksanaan Warompel Pelayan Firman wilayah 4 yang akan berlangsung pada tanggal 28 Februari sampai dengan 3 Maret 2023. Seperti sudah disampaikan oleh BPC wilayah 4 bahwa hari ini ada pembinaan bagi majelis jemaat dan akan berlangsung di jemaat Betania Waren jam 12. Para pekerja kelas berharap semua anggota majelis jemaat bisa mengambil bagian dalam kegiatan pembinaan ini. Yang berikut ada pertemuan dengan Kepala Biro PW di Jemaat Alpha Omega Parador. Badan pelayan PW bisa hadir di sana. Dan untuk badan pelayan PAR itu akan ada pertemuan dengan Kepala Biro PAR di Jemaat Sembilan Buah. Kami berharap ini kesempatan tim sinode yang datang. Kalau kita minta mereka datang, itu biaya cukup besar. Tapi kita bersyukur dengan adanya konten pelayan firman, mereka ada di sini, kesempatan kita gunakan untuk menolong kita, melengkapi kita, menjelaskan kepada kita semua aturan-aturan yang berlaku dalam GKI Tanah Papua. Jadi banyak hal akan kita dapati dalam kegiatan pembinaan, tapi juga informasi-informasi penting terkait dengan program atau kegiatan dari Biro PAR dan Biro PW itu akan disampaikan. Sebab itu para pekerja kelas berharap Bapak Ibu, teman-teman bisa mengambil bagian dalam kegiatan pembinaan ini.
Karena konven pelayanan firman ini akan berlangsung pada hari Selasa, maka kemungkinan kita minta hari ini dan besok itu waktu khusus untuk pembinaan bagi kita majelis jemaat di Klasis Eropa. Yang berikut atas nama Badan Pekerja Klasis juga seluruh warga jemaat di GRI Sakei bersama majelis saya menyampaikan terima kasih kepada PPS Layan PAN selain telah memimpin ibadah minggu pagi ini, tapi juga telah bersama dengan kami untuk meresmikan dan membuka pintu pastori sebagai tanda digunakan oleh para pelayan firman dalam jemaat ini untuk tinggal dan bekerja dan melayani para jemaat. Yang terakhir, kami lihat pastor ini masih kosong dan saudara Klasis, saudara Klasis akan menutup jendela-jendela itu dengan hormat. Jadi itu tanggung jawab saudara Klasis. Nanti saudara Klasis, oke kami baru bekerja Klasis untuk mungkin setelah ini bisa hitung berapa jumlah pintu dan jendela. Lalu Badan Pekerja Klasis akan menyediakan itu sekaligus pasang. Yang di dalam nanti Bapak bisa isi sedikit-sedikit. Terima kasih untuk perhatian dan kita semua. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada hal yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu. Mohon maaf, mari kita terus bersyukur untuk hidup ini juga kerja kita Bapak Ibu. Mohon doa untuk pelaksanaan konven pelayan firman wilayah PAN, Yapen Barat, Yapen Utara, Yapen Selatan, Yapen Timur, Parong Penata, Sorong Tengah, dan Maroto. Akan langsung hari sampai dengan 3 Maret. Kita berdoa supaya Tuhan berkenan dan seluruh pelaksanaan ini berlangsung dengan baik, dan semua peserta yang akan datang hari ini dan besok disertai dan diberkati oleh Tuhan sampai dengan kembali bersama tim Sinode dengan selamat. Terima kasih atas waktu, Tuhan berkati. Shalom. Baik, sekali lagi terima kasih buat ketika Maroke yang sudah berusaha dan juga menyampaikan yang memberikan beberapa hal sebagai himbauan kepada kita, dan saya akan menyampaikan terkait dengan surat masuk yang tadi untuk BPPG di jemaat akan melakukan pertemuan di Serabi pada jam 5, jam setengah 4 atau jam 4 sampai jam 5 di Serabi untuk bendahara-bendahara yang ada di Rayon, KSP dan panitia-panitia. Mungkin demikian, kita akan bersalaman di depan bersama dengan pelayan. Kepada kita semua, selamat berhari Minggu, selamat merayakan Paskah Minggu kedua, Tuhan Yesus memberkati.